Halo guys, assalamualaikum, welcome back again on my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku bakal kasih tutorial pakai lagu Halu. Nah, untuk audionya kalian bisa ambil di Instagram aku, dan untuk detik-detiknya nanti bakal aku tulis di deskripsi. Oke, sebelum lanjut tutorialnya, don't forget to like, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya ya guys. Nah, di sini kita ke foto yang pertama dulu. Foto pertama tuh dimulai dari detik 00.01.22. Jadi kalian klik aja, tambahkan efek, klik efek yang ada di distortion wrap. Terus kalian cari yang namanya efek tailless atau ubin. Nah, mirrornya kalian aktifin dulu. Terus kalian keluar ke move and transform, ke transisi yang ketiga, tambahin keyframe di awal dan di akhir, di tengah-tengah. Nah, di awalnya tuh kan kecilin kayak gini, terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Ini gak perlu kalian penuhin ya, kalian kayak gini aja. Terus keyframe yang di awalnya tuh kalian pojokin, jadi kayak gini. Kalau udah jadi kayak gitu, kalian ke transisi yang kedua lagi, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Ini kalian putar menjadi positif 50 derajat, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Kalau udah ke foto yang kedua, tambahkan efek yang yaitu efek ubin atau tailless, dan mirrornya kalian aktifin. Keluar ke move and transform, ke transisi yang kedua, tambahin keyframe dulu di awal dan di akhir. Di awalnya tuh kalian putar menjadi positif negatif 50 derajat, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Nah, jadi hasilnya kayak gini. Kalau udah di sini kalian ke transisi yang pertama, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di akhirnya tuh kalian kecilin, terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Kalau udah, kita ke foto yang ketiga. Di foto ketiga ini kalian tambahkan efek ubin dulu atau tailless, dan mirrornya kalian aktifin. Kalau udah, kalian ke move and transform, ke transisi yang pertama, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya tuh kalian ke atasin, terus kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Kalau udah jadi kayak gini, kalian keluar, tambahkan efek, klik efek yang ada di distortion wrap. Kalian tambahin efek di 360 derajat, reorientasi bidang 360 derajat, dan efeknya kalian katasin dulu. Terus kalian tambahin keyframe di awal dan di akhir. Ini kalian tambahin di akhirnya sampai 50, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Kalau udah, kalian ke move and transform lagi, ke transisi yang kedua, tambahin keyframe dulu di awal dan di akhir. Di akhirnya kalian tambahin sampai putar menjadi positif 90 derajat, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Ke foto yang selanjutnya, tambahkan efek, klik efek, tambahkan efek tailless dulu atau ubin, dan mirrornya kalian aktifin. Terus tambahkan lagi efek reorientasi bidang, dan efeknya kalian katasin. Kalian klik, tambahin keyframe dulu di awal dan di akhir. Di awalnya kalian kurangi menjadi negatif 50, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga.
Terus kan keluar ke move and transform ke transisi yang kedua, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya tuh kalian putar menjadi positif 90 derajat, negatif ya guys. Terus kan ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Yang ini tadi tuh positif, sekarang ini negatif, oke. Dan kan ke move and transform lagi ke transisi yang ketiga, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Ini kan kecilin aja. Terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Ke foto yang selanjutnya, kalian tambahkan efek ubin dulu atau stylus dan mirrornya kalian aktifin. Kalau udah, kalian keluar ke move and transform ke transisi yang ketiga, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kalian besarin, terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Nah di sini aku mau nambahin overlay dulu. Nah ini udah aku tambahin overlay, kalian klik aja overlaynya, terus kalian klik efek, tambahkan efek yang ada di distortion warp. Kalian tambahkan yang namanya efek peta pemindahan atau displacement map. Terus kalian tambahin keyframe di awal dan di akhir. Jadinya tuh kalian tambahin sampai positif 500. Terus kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Dan jangan lupa from centernya atau dari tengahnya kalian aktifin. Ke overlay yang selanjutnya, tambahkan efek yang sama, yaitu efek peta pemindahan. Tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kalian kurangi menjadi negatif 500. Terus kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Dan from centernya atau dari tengahnya kalian aktifin. Kalau udah, akan ke fotonya, tambahkan efek ubin atau stylus dulu. Terus kalian tambahkan efek yang ada di distortion warp, yaitu efek remas atau squeeze. Tambahkan keyframe di awal dan di akhir. Kalian tambahin yang di akhirnya menjadi 1,00. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Ke foto yang selanjutnya, kalian tambahkan efek ubin dulu atau stylus dan mirrornya kalian aktifin. Terus kalian tambahkan efek remas atau squeeze, baru kalian tambahin keyframe. Nah yang di awal tuh kalian kurangi menjadi negatif 0,70. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Kalau udah, di sini kan keluar, tambahkan efek yang ada di distortion warp. Nama efeknya tuh efek cubit atau tonjolan. Nah di sini untuk tengahnya yang X-nya tuh kalian tambahin aja menjadi 350. Yang X-nya kalian tambahin menjadi 350. Dan yang Y-nya sebaliknya, yaitu negatif 350. Kalau udah jadi kayak gini, untuk radiusnya kalian tambahin dulu menjadi 1000. Kalau udah, untuk kekuatannya kalian nolin dulu. Nah baru kalian tambahin keyframe di awal dan di akhir. Gainnya kalian kurangi menjadi minus 1,00. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Ke foto yang selanjutnya, kalian tambahkan efek stylus atau ubin dulu, baru kalian tambahkan efek cubit atau tonjolan. Nah di sini untuk yang X-nya kalian kurangin menjadi negatif 350, jadi sebaliknya ya guys. Dan yang Y-nya kalian tambahin menjadi positif 350. So untuk radiusnya kalian samain, yaitu 1000. Ini, dan kekuatannya kalian nolin dulu. Lalu kalian tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya tuh kan kurangin menjadi minus 1,00. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Jadi kayak gini. Kalau udah, di sini aku mau nambahin overlay dulu. Nah ini aku tambahin overlay. Kalian klik overlaynya, tambahkan efek dulu, yaitu yang ada di distortion warp, yang namanya efek peta pemindahan. Nah di sini kan pilih yang Y, tambahin keyframe di awal dan di akhir tuh.
yang Y ya guys, di awal dan di akhir. Di akhirnya kan tambahin aja sampai positif 500. Terus kan ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua, dan from centernya atau dari tengahnya kalian aktifin. Ke foto yang selanjutnya yang ada overlay-nya, tambahkan efek dia dulu, terus pilih efek peta pemindahan, kan pilih yang Y, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Nah di awalnya tuh kan kurangnya menjadi negatif 500. Sekarang ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga, dan dari tengahnya atau from centernya akan aktifin. Jadi hasilnya kayak gini. Kalau udah kan klik fotonya, tambahkan efek tiles atau bin dulu, terus kan tambahkan efek lagi yang ada di distortion warp, namanya tuh efek tile rotate atau bin putar. Nah di sini untuk ukurannya kan kurangin aja menjadi 2,4. Terus rotasinya kalian nolin dulu, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di akhirnya kalian tambahin menjadi 90,0 derajat. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Terus kalian keluar ke move and transform, ke transisi yang kedua, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di akhirnya akan tambahin sampai 90 derajat. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Jadi hasilnya kayak gini. Ke foto yang selanjutnya, tambahkan efek ubin atau tiles dulu, terus kalian tambahkan efek ubin putar. Nah di sini untuk ukurannya kalian samain yaitu 2,4, dan rotasinya kalian ubah dulu menjadi 270,0 derajat. Kalian tambahin keyframe di awalnya tuh kalian di akhirnya kan tambahin menjadi 360,0 derajat. Baru kan ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Kalau udah di sini kalian keluar ke move and transform, ke transisi yang ketiga, yang kedua maksudnya, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kan kurangnya menjadi negatif 90 derajat. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Jadi hasilnya kurang lebih kayak gini. Kalau udah jadi kayak gini, aku mau nambahin move and transform ke transisi yang kedua, yang ketiga, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Ini kalian beserin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Kalau udah, ke foto yang selanjutnya, tambahkan efek dulu yaitu bin and tiles, dan kalian ke move and transform ke transisi yang ketiga, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di akhirnya tuh kan kecilin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Kalau udah, di sini kita ke foto yang ini ya, kan ke transisi yang kedua lagi, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di akhirnya kan kurang menjadi negatif 45 derajat. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Terus ke foto yang selanjutnya, tambahkan efek ubin atau tiles dulu, baru kalian tambahkan move and transform, transisi yang kedua, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kan tambahin menjadi 45 derajat. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus di sini aku mau nambahkan efek yang ada di distortion warp, yaitu efek 600 reorientasi bidang. Efeknya kan katasin dulu, terus kalian pilih yang B, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di akhirnya kan kurangi menjadi negatif 50. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Ke foto yang selanjutnya, kalian tambahkan efek ubin atau tiles dulu, baru kalian tambahkan efek reorientasi bidang. Efeknya kalian katasin ya guys. Terus di sini yang B-nya kalian tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kalian tambahin menjadi positif 50. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Jadi hasilnya kayak gini. Nah di sini yang di akhir aku mau nambahin overlay. Nah aku udah nambahin overlay, kalian klik aja overlaynya, tambahkan efek yang itu efek peta pemindahan atau displacement map. Nah di sini kalian tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di akhirnya tuh kan tambahin aja sampai 500. Terus kan ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua, dan dari tengahnya atau from centernya kan aktifin, dan keyframe yang di akhir tuh kan pojokin aja.
ke overlay yang selanjutnya, tambahkan efek lagi, yaitu efek peta pemindahan, dan tambahkan keyframe dan di akhir. Di awalnya tuh kalian kurangi menjadi negatif 500, terus kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga, dan dari tengahnya atau from centernya kalian aktifin. Jadi hasilnya kayak gini. Kalau udah, kalian ke blending and opacity, tambahin keyframe di tengah-tengah dan di akhir. Di akhirnya kalian nolin, terus ke tengah-tengahin, tambahin ini salah, maksudnya kalian ke fotonya ya guys. Ini kan ke fotonya, terus ke blending and opacity, tambahin keyframe di tengah-tengah dan di akhir. Di akhirnya tuh kalian nolin, terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Nah jadi hasilnya tuh kayak gini guys. Tunggu, maaf ya guys, suaranya tuh aku nonaktifkan soalnya takut kena copyright. Dan maaf juga kalau nge-lag, soalnya AM aku kalau nge-lag tuh ngerekam layar tuh biasa nge-lag. Nah gimana guys, bagus banget kan guys, dan ini tuh simple banget buat kalian yang mau belajar dialog motion. Oleh karena itu, don't forget to like, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. Bye guys, wassalamualaikum.